Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Nah, saya juga minta Bahadur Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Habib Sepuh, ya, Habib Abu Bakar, di mana beliau memperingatkan Bahar Smith, menegur Bahar Smith, dan meminta kepada Bahar Smith jikalau berceramah berakhlak yang baik. Kemudian beliau mengatakan di dalam video tersebut bahwasanya jangan sampai nilai Alawiyin itu ditunjukkan kepada masyarakat semakin kecil. Di sisi lain beliau juga menyentil Hanif menantu Bung Rizik. Oke, seperti apa videonya? Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Yang soleh, yang berakhlak, ya, yang tawadu, yang berilmu, ya, masih banyak, ya. Jangan melihat ke situ, ya. Nah, saya juga minta Bahadur Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat semakin nilainya kepada Alawiyin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya, Alawiyin, ingat, ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami, ya. Semoga perdamaian ini berjalan dengan baik, ya. Saling hormat menghormati, ya. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana teguran peringatan dari Habib Abu Bakar kepada Bahar Smith. Di dalam video tersebut jelas sekali beliau meminta kepada Bahar Smith kalau berceramah akhlaknya lebih baik lagi, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya jangan sampai nilai Alawiyin itu kecil di mata masyarakat, jangan ditunjukkan karena perilaku Bahar. Kemudian beliau juga menyentil Hanif menantu Bung Rizik, ya. Jadi seperti itu, kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Kemudian banyak kiai-kiai yang menyentil, yang memperingatkan Bahar Smith, dari ulama Banten, kiai Banten, dari ulama Cirebon, ulama Betawi, menegur dan memperingatkan Bahar Smith. Kenapa? Karena perilaku dia, akhlak dia. Dia akan mengaku sebagai cucu Nabi, namun apa yang dia lakukan malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi naik ke panggung-panggung, ceramah, mencaci maki orang, menghina orang. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera
Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ketika ada kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan dia, langsung disudutkan, dipojokkan. Jadi kesabaran itu ada batasnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwasanya ya, keturunan Nabi itu masih ada dari dulu sampai saat ini, sampai detik ini. Saya pernah mengatakan bahwasanya saya tidak pernah menafikan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya percaya bahwa keturunan Nabi itu masih ada dari dulu sampai saat ini, sampai detik ini. Tidak pernah saya menafikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan digoreng-goreng. Selama ini yang saya bahas adalah oknum, individu, orang-orang tertentu yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi. Namun apa yang mereka lakukan, baik dari perilaku ataupun akhlak, malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak semuanya yang saya bahas. Yang saya bahas adalah oknum, individu, orang-orang yang mengaku. Itu harus dipahami. Saya nahkoda Aceh, saya WNI, saya beragama Islam, saya tinggal di Aceh. Saya sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Wahai saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran. Ya, untuk menyuarakan kebenaran resikonya besar, rintangannya luar biasa. Kita dihujat, dicaci, dituduh, di framing. Kita sebagai buzzer, kita sebagai pembenci anak cucu Nabi di framing, di branding oleh orang-orang mereka. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Ya, sesama manusia kita wajib mengingatkan. Manusia itu saling membutuhkan. Manusia saling membutuhkan satu sama yang lain. Misalnya hari ini saya bersalah, wajar diingatkan oleh orang-orang lain. Ya, kemudian juga orang lain sebaliknya, ketika bersalah kita ingatkan. Ya, kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling menghormati, menghargai. Kita hidup di negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di negeri ini kita bebas berpendapat, bebas memberikan sebuah pandangan, sebuah keyakinan. Kita punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk merasakan. Jadi kita bisa menilai dan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang ilmiah, mana yang tidak. Seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu sangat luar biasa sekali, sangat ilmiah sekali terkait penelitian beliau terhadap nasab Ba'alawi, yang kata beliau adalah nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Ya, dan dari kalangan Ba'alawi sampai detik ini, sampai saat ini belum ada yang bisa mematahkan, membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya pribadi sangat mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kenapa? Karena apa yang beliau lakukan itu sudah benar secara ilmiah. Ya, kemudian bisa menambah keilmuan kita dan wawasan kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.